Kak Acil, bentar lagi Desember. Iya, bentar lagi kita mau ngapain kan apa? Natal. Aduh, nggak sabar Kak. Bentar lagi. Iya, 11 Desember adik-adik, jangan lupa. Oke, Kak Acil karena ini udah mau Natal ya Kak Acil, kita nyanyi lagu-lagu Natal iya dong. Harus, biar tetap dapat ya Kak. Iya. Pokoknya aku seneng banget loh Kak kalau udah bulan Desember tuh kayak ya ampun Natal tuh luar biasa banget. Kumpul sama keluarga Kak. Betul banget Kak. Libur deh. Libur panjang. Adik-adik seneng juga enggak? Seneng banget. Seneng. Karena kita mau nyanyi bareng-bareng, kita mau berdoa dulu ya Kak. Betul, kita doa Yuk. dulu semuanya, tutup matanya, lipat tangannya. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berkumpul kembali Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan supaya kami boleh senangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik bangkit berdiri semua. Yuk, kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau Kak, kita kan mau nyanyi yang terbaik ya buat Wah, kamu. terus Kita mau bilang I do my best. adik-adik, yuk Semua kita tangannya kasih yang terbaik semuanya. buat Tuhan. Katakan I love ya buat Tuhan Yesus. I love you Lord forever. I love you Lord forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I serve you Lord forever. I serve you Lord forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I love you Lord forever. I love you Lord forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Terbaik banget buat Tuhan Yesus Kak. Kita mau satu lagu Kak. Kan kita mau kasih yang terbaik. Betul. Kita mau nyanyi Gloria Kak. Wah, siap-siap Wah. adik-adik semua. Semuanya siap-siap. Tangannya diangkat ke atas dulu dong, goyang-goyangin. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
sabar banget pokoknya. Yes, bentar lagi kita Natalan. Kak, Natal kita tanggal berapa Kak? Tanggal berapa? 11. Kak, Jam berapa Kak? Jamnya nggak boleh penting. telat nih. Jam 10. Enggak Kak, sore kita kali kita ini. sore ya. Hari Sabtu Jam 4 sore. 4 sore. Pakai Zoom ya Kak? Iya, jadi jangan telat ya adik-adik. Hari Sabtu jam 4 sore. Sore. Tanggalnya Kak? 11 Desember. 11 Desember. Adik-adik pakai apa nih bajunya? Hari kali ini kita mau pakai baju sesuai dengan cita-cita kita. Aku mau jadi apa ya? Cita-cita. Aku mau jadi, pokoknya aku mau jadi milioner Kak. Kamu aduh, adik-adik kita minta uang sama Kak Cil. Iya, tenang, nanti kalau kakak udah jadi milioner, kakak akan bagi-bagi. Adik-adik siapin dari sekarang ya Kak. Iya dong. Nanti ada hadiah untuk kostum terbaik. Hadiahnya apa Kak? Rahasia. Nanti Kak Carla yang siapin Kak. Siap, aku suka nih. Jangan kalah sama kakak-kakaknya bajunya ya. Harus yang harus yang Iya, keren. kita kasih yang terbaik unik. buat Iya. Tuhan. Kak, meskipun nanti cita-citanya aku cuma jadi dokter. Wah, dokter itu kan banyak yang uniknya ya Kak bajunya ya Kak. Adik-adik kalau mau bikin sendiri juga boleh. Kreasi gitu ya. Wah, Boleh pokoknya adik-adik. yang sesuatu yang beda, yang luar biasa. Nah, bisa dipilih loh. Jangan lupa Jadi ya adik-adik ya. siap-siap. Oke, adik-adik boleh duduk. Yuk. Kita mau nyanyi dulu. Setelah itu kita mau berdoa buat Doa buat bangsa-bangsa. bangsa negara sama buat firman Tuhan. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya adik-adik ya. Seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Yuk adik-adik kita nyanyi dari awal lagi, katakan seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
Kita mau sembah Tuhan karena Tuhan sudah lahir buat kita, menyelamatkan kita, kasih-kasihnya buat kita. Mari katakan sembah dan puji Dia. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Adik-adik mari angkat tanganmu, katakan dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi adik-adik katakan sembah, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh lahir ke dunia ini ya Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami orang-orang berdosa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Nya Tuhan. Natal kami gak akan berarti kalau gak ada Yesus dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih Tuhan kalau telah pimpin bangsa kami. Kau telah pimpin Tuhan kota kami ya Tuhan. Kami boleh lihat pertolongan Tuhan. Kami boleh lihat mujizat demi mujizat ada buat bangsa dan kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan kota kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan pemerintahan kami, mulai Pak Presiden Tuhan, sampai ketua-ketua RT, kepala-kepala desa Tuhan, yang tertinggi sampai yang terendah. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berkati Tuhan keluarga adik-adik yang ada Tuhan. Berkati pekerjaan mama dan papa Tuhan. Berkati sekolahnya adik-adik ya Tuhan. Apapun yang jadi kebutuhan keluarga lepas keluarga, kami percaya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengadakan. Bahkan hikmat, kepintaran, takut akan Tuhan itu ada buat adik-adik ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong buat kakak yang bercerita Tuhan, biar adik-adik boleh tangkap pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan, bahkan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi ya adik-adik ya. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati adik-adik semua ya. Siapkan hati adik-adik, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman. Tuhan berbicara bagi setiap kami, pakai setiap kami ya Tuhan menjadi alat-Mu. Biarlah ya Tuhan kami bisa duduk diam dan fokus, dan kami boleh membuka hati lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu? Betul adik-adik, benar ya adik-adik, mengenai yang lalu mengenai apa? Elia, betul, dan api ya. Ya. Nah, minggu ini kita akan bercerita mengenai satu tokoh juga yang luar biasa. Ya, dia sangat terkenal, suka memuji Tuhan, dan juga dia banyak menciptakan mazmur-mazmur, dan juga dia mengalahkan orang yang raksasa. Siapa yang tahu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Betul, namanya Daud. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Daud dan Goliat. Tapi sebelumnya adik-adik ya, bahwa Daud ini dia memang masih kecil ya, masih remaja, tapi bertambah ya adik-adik, dia tumbuh menjadi orang yang pemberani, terutama apa? Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Jadi Daud ini pekerjaannya apa adik-adik? Betul, ya betul adik-adik itu. Dia adalah seorang gembala. Nah, dia menggembalakan domba. Tapi pada saat itu dia mempunyai kakak-kakaknya itu menjadi tentara pasukan Israel. Nah, pasukan Israel ini musuhnya siapa? Musuhnya orang Filistin. Nah, orang Filistin ini datang begitu banyak orang. Mereka ingin mengalahkan orang-orang Israel. Tapi adik-adik ya, mereka berkemah di lembah Tarbatin ya. Terus mereka berkemah di situ. Daud ini yang kecil, yang sudah remaja gitu ya. Kan Daud ini dia disuruh papanya, Daud, kamu pergilah lihat ke kakak-kakaknya, sambil dia membawa makanan buat kakak-kakaknya. Nah, dia datang lihat. Terus pada saat dia datang lihat di situ, mereka karena udah lama ya, udah 40 hari berkemah ya di situ, berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin. Tapi adik-adik tahu nggak? Setiap hari tentara Filistin itu mengolok-olok orang Israel. Mereka sengaja memperkatakan hal-hal yang yang negatif supaya orang Israel ini, tentara-tentara Israel ini takut. Mereka bilang macam-macam, terus pokoknya negatif. Akhirnya pada saat Daud datang itu, dia melihat ada orang yang luar biasa. Karena orang Israel ini, pasukan Israel ini semakin hari mereka semakin merasa ciut hatinya, karena selalu diolok-olok ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, kalau waktu itu orang ini udah bilang, siapa katanya orang Israel itu? Pengecut katanya, penakut gitu ya. Tapi katanya, siapa yang bisa mengalahkan saya? Dia bilang gitu. Aku akan buat orang ini pokoknya mempermalukan. Akhirnya Daud bilang, orang ini tinggi, besar, paling besar di seluruh orang tentara Filistin. Sehingga orang Filistin itu mereka jagoannya itu namanya Goliat, betul. Nah, dia itu tinggi besar, dia pakai baju sirah, dia pakai bajunya bersisik gitu dari tembaga. Dia pakai sepatunya juga tembaga, dia pakai lembing, dia pakai tombak,
dia pakai perisai, itu luar biasa, dan dia bawa pedang, semuanya berat. Tapi Daud bilang, kok orang ini, siapa orang ini, dia bilang, yang hanya mempermalukan, menghina, dia bilang, mengolok-olok tentara Israel. Terus adik-adik ya, orang ini kan dibilang gitu, waduh, karena orang saking diolok-olok, tentara itu semakin ciut. Akhirnya adik-adik ya, terus dia bilang, siapa, dia bilang, terus saya mau tahu gitu. Terus dibilang, itu orang yang tentara yang luar biasa, saya mau melawan dia katanya, karena ditantang. Dia bilang, siapa yang bisa mengalahkan saya? Terus akhirnya tentara ini bilang, ada, dia bilang, tidak ada yang berani mengalahkan, dari orang Israel takut semua. Akhirnya Raja Saul memanggil Daud. Terus Raja Saul bilang, kamu gak sanggup, karena dia itu tentara, dia tinggi besar dan dia pengalaman, kamu masih kemerah-merahan. Tapi Daud bilang, Raja, saya gembala domba, kalau 2-3 ekor domba, dia bilang, aku menggembalakan. Tapi kalau ada beruang ataupun singa yang menerkam domba-domba, aku akan menangkap, membuka mulutnya, mencabik mulutnya, dan aku akan menyelamatkan domba itu. Akhirnya Raja Saul menyetujui bahwa Daud ini ingin mengalahkan Goliat. Terus akhirnya Raja Saul bilang, udah, kamu pakai baju sirah saya, pakai pedang saya, pakai ketopong saya, perisai saya. Tapi begitu dipakein sama Daud tuh merasa berat karena dia tidak biasa memakai itu. Akhirnya Daud memutuskan, sudah deh, saya nggak mau pakai ini karena berat buat saya. Terus karena itu memberatkan, ya udah. Akhirnya jadi gimana? Jadi kata Daud, saya hanya memakai perlengkapan saya sebagai gembala. Apa itu adik-adik? Ada yang tahu? Betul, dia memakai ketapel. Sama dia memilih 5 buah batu dari sungai yang licin, diambil, masukin ke saku, ke kantongnya, kantong tasnya itu, sama ketapel. Jadi modalnya cuman ketapel dan 5 buah batu. Kok bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar? Sedangkan Goliat memakai lengkap, baju sirah, ketopong, pakai lembing, pakai tombak, pakai perisai, dia pakai pedang lagi. Waduh, mana mungkin ya, udah anak yang masih kemerah-merahan, gak punya pengalaman, pakainya cuman apa? Cuman ketapel lagi ya. Kalau kita pikir-pikir, gak mungkin ya, kok bisa? Tapi ternyata bisa loh. Akhirnya Daud tuh bilang gitu, ya udah kalau gitu saya tuh katanya mau. Akhirnya dia udah ambil ketapelnya. Ternyata dia mulai maju. Dia maju, begitu si Goliat lihat, kok kamu pakai ketapel? Emang kamu sangka saya apa? Kamu pakai ketapel, katanya begitu. Terus dia bilang, kata Daud, kamu mendatangi. Jadi Goliat ini sombong ya, tapi Daud teriak, kamu mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi kamu dengan dalam nama Tuhan semesta alam, Allahnya Israel. Terus ternyata waktu itu adik-adik ya, si Daud ini langsung dia lari. Goliat kan datang, terus Daud langsung alih-alihnya diambil, terus dia lari, terus dia langsung ambil batunya, ditaruh, langsung tembak, pluk, langsung kena di jidat, batunya terbenam di jidat. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Goliatnya langsung mati. Goliat mati langsung menempel di jidat batunya. Terus Daud langsung ambil pedangnya Goliat, dipotong Goliatnya, ya, leher Goliat dipotong. Terus berarti Daudnya menang. Karena apa adik-adik? Kalau kita sombong, Tuhan tidak suka. Kedua, terus orang ini menghina Tuhan, dia juga selalu mengolok-olok. Jadi adik-adik gini, dari cerita yang kita dengar tadi, satu,
Kalau orang-orang selalu memperkatakan negatif, berarti kita jadi negatif, jadi takut. Tapi karena Daud ini luar biasa, dia bilang karena Tuhan saya dihina, dia ada roh Tuhan padanya. Langsung dia bangkit semangatnya, dia jadi kuat. Jadi roh Tuhan ada padanya, jadi dia jadi kuat. Jadi kakak nih punya yel-yel ya. Ya kita sama. Ketika roh Tuhan turun, maka kita sanggup mengalahkan Goliat. Ya, ulang adik-adik ya. Ketika roh Tuhan turun, maka kita sanggup mengalahkan Goliat. Ya, oke adik-adik. Oke, adik-adik. Jadi sampai di situ aja. Jadi satu, adik-adik harus berani. Ya, kedua harus minta roh Tuhan. Jadi kalau ada pengurapan yang baru yang dari Tuhan, maka kita semua Tuhan ubahkan seperti Daud ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Semua berdoa, semua kita berdiri dulu, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami dan kami dapat belajar dari keberanian Daud. Ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipuji, kami mau belajar supaya kami hanya mengandalkan Engkau seperti Daud mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan berkati. Amin.